Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar hijrah ke Habasyah ya. Kondisi kota Makkah menjadi tidak aman bagi kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan berdakwah di depan kafir Quraisy. Demi keselamatan umat muslim dan menghindari penganiayaan, maka Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk hijrah, yaitu berpindah ke tempat lain yang lebih aman guna melanjutkan dakwah. Sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Pertama, menghindari penderitaan kaum muslimin. Rasulullah SAW sangat khawatir kaum kafir Quraisy akan semakin kejam, menyiksa dan menganiaya para sahabat dan kaum muslimin. Beberapa sahabat meminta izin untuk tetap bertahan di Makkah. Mereka ikhlas menerima perlakuan kejam orang kafir. Beberapa sahabat lain mengusulkan untuk membalas kekejaman kaum kafir Quraisy dengan kekejaman pula. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak setuju dengan usulan balas dendam. Nabi Muhammad menjelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang yang sabar. Nabi menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada balas dendam. Begitu pula bersabar bukan berarti menerima saja tanpa berusaha. Sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abu Thalib diperintahkan untuk ikut kaum muslimin hijrah, sementara Rasulullah akan tetap tinggal di Makkah. Habasyah tempat yang sangat aman karena di sana ada Raja Najasyi atau Negus yang jujur, adil dan bijaksana, tidak suka berbuat zalim. Negeri Habasyah juga jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian periode hijrah ke Habasyah. Habasyah disebut juga Habsyi atau Abyssinia, merupakan nama lain suatu negeri yang ada di benua Afrika Timur. Sekarang negeri itu bernama Ethiopia. Raja Habasyah yang sangat terkenal kebaikannya adalah Raja Najasyi atau Negus dan beliau beragama Nasrani. Periode keberangkatan rombongan. Pada tahun ke-5 kenabian sekitar 615 Masehi, berangkatlah rombongan kaum muslimin ke Habasyah. Rombongan pertama berangkat 24 orang, sedangkan rombongan kedua berangkat 102 orang. Berikut ada nama-nama sahabat yang ikut hijrah. Antara lain ada Utsman bin Affan, istrinya Ruqayyah, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib, dan sebagainya. Kemudian ada periode penerimaan rombongan hijrah. Kedatangan kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Di Habasyah, kaum muslimin dilindungi oleh raja dan penduduknya ramah-ramah. Mereka bisa menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam tanpa harus takut disiksa. Kaum kafir Quraisy sangat marah ketika tahu kaum muslimin dan para sahabat hijrah ke Habasyah. Datanglah utusan kaum kafir Quraisy untuk menghasut Raja Habasyah agar kaum muslimin diusir dari Habasyah. Utusan tersebut adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Raja Najasyi atau Negus tidak langsung menerima hasutan orang kafir Quraisy. Raja meminta Ja'far bin Abu Thalib menghadap untuk menjelaskan tentang seperti apa ajaran agama Islam. Kemudian Raja meminta utusan kafir Quraisy untuk pulang. Meski usaha mereka menghasut Raja diulangi, tapi Raja tetap tidak menerima hasutannya. Kaum muslimin tetap diizinkan untuk tinggal di Habasyah. Mereka aman dari gangguan kafir Quraisy. Sebagian kaum muslimin ada yang pulang ke Makkah dan lainnya menetap di Habasyah sampai tahun ke-7, yaitu saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hikmah dari meneladani hijrah kaum muslimin ke Habasyah antara lain tetap bersemangat dan tidak berputus asa.
Kemudian melakukan hijrah demi keselamatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap sabar juga berusaha. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.